sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada kajian yang lalu beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kaji, yang mudah-mudahan dapat untuk kita terapkan dan kita amalkan. Sebab al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu yang kita dapatkan namun bila itu tidak kita amalkan, maka kata ulama tidak ubah seperti pohon yang tiada ada buahnya. Artinya dia akan hilang dan dia tidak memberikan manfaat untuk kita. Maka kalau ilmu yang sudah kita dapat lalu kemudian kita amalkan, maka insyaallah ia akan tetap senantiasa dalam ingatan, sekaligus dia akan menjadi dan menghasilkan buah atau samrah kebaikan untuk yang mengamalkan. Mudah-mudahan itu bisa kita terapkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita coba lanjut dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bab fi salatil jum'ah wa fadli tahjir ilaiha. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah Al-Jum'ah ayat 9. Kita coba lihat beberapa hadis yang berkaitan dengan ayat ini. Di antaranya hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul jumu'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi malaikatun yaktubuna al-awwa'u fal-awwal fa idza jalasa al-imam tawal suhuf wa ja'u yastami'una dzikr wa mathalul muhajjir kamathalil ladzi yuhdil badanah thumma kalladzi yuhdi baqarah thumma kalladzi yuhdil kabas thumma kalladzi yuhdid dajajah thumma kalladzi yuhdil bayda. Muttafaqun alaih. Wa rawahu Ibnu Hibban bil lafdhin idza kana yaumul jumu'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi malaikatu yaktubuna an-nas ala qadri manazilihim al-awwal fal-awwal fa idza kharaja al-imam tawa suhuf wastama'ul khutbah wal muhajjir ila salati kal muhdi badana thumma alladhi yali ka muhdi baqara thumma alladhi yali ka muhdi kabas hatta dzakara dajajah wal baydah faman jaa ba'da dzalika fa innama yaji'u bihaqqi ila shalah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hadis ini mungkin kita pernah dengar berkaitan dengan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dan keistimewaan yang akan didapatkan orang-orang yang lebih awal ketika datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi hadis ini berkaitan dengan
keutamaan mereka yang menyegerakan untuk datang ke masjid dalam melaksanakan sholat Jumat. Dasarnya ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kita pernah sampaikan dalam hal untuk berbuat kebaikan jangan tunda-tunda. Dalam hal berbuat kebaikan jangan banyak pikir. Sebab kalau kita tunda-tunda dalam pelaksanaannya, kalau kita terlalu banyak memikirkannya, bisa kada jadi. Maka kalimat yang ada di dalam Al-Quran, Allah sebutkan, fas'au ila dzikrillah. Itu segeralah untuk zikrullah. Zikrullah di situ kata ulama salatul jumu'ah. Segerakan. Jadi dalam hal berbuat kebaikan jangan ditunda-tunda. Mau sedekah kah, hendak baca Quran kah, kaina aja. Nanti saja kalau sekiranya sudah tanggal sekian, kalau sekiranya sudah hari sekian, jangan. Segerakan. Kapan kita bisa, kapan kita mampu untuk melakukannya, lakukan. Ada pepatah Arab yang menyebutkan baydatul yaumi khairum min dujajatil ghad. Telur hari ini itu jauh lebih baik daripada ayam esok hari. Artinya kalau kita punya telur, sekalipun telur tapi sudah kita miliki, itu jauh lebih baik daripada ayam sekalipun tapi masih besok kaina. Belum tentu kita dapat. Karena waktu dengan menunda-nunda untuk melakukan suatu kebaikan, belum tentu kita bisa melakukannya. La tu'akhir amalaka ilal ghad an ta'zimahul yawm. Jangan engkau tunda perbuatan yang kau bisa lakukan pada saat ini untuk besok hari, kata ulama. Maka dalam ungkapan Ibnu Umar, idza asbahta fala tantadiril masih, wa idza amsayta fala tantadirus sabah. Khudh min sihhatik li maradik wa min mautik wa min hayatik li mautik. Pergunakan, segerakan waktu masa sehatmu sebelum datang sakitmu, masa hidupmu sebelum datang masa mati. Itu kita kada tahu umur, tidak ada yang bisa menjamin kalau kita bisa melakukan. Maka kata ulama, andai dalam satu riwayat hadis, andai kiamat tiba sekalipun akan tiba. Kebetulan kita ada di tangan satu biji-bijian yang bisa untuk kita tanam. Tidak usah berpikir kiamat kayaknya sudah, tidak usah kita pikirkan itu. Artinya jangan tunda, jangan sampai kita tidak berbuat kebaikan. Yang bisa kita lakukan, lakukan. Hasilnya itu Allah yang menentukan. Jangan berpikir aja orang hendak kiamat dua sudah kada payah lagi. Enggak. Kebaikan itu tetap ada hitungannya. Kebaikan akan Allah catat dalam amalan kita. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan akan perbuatan hambanya. Maka jangan tunda, segera kalau itu kebaikan. Maka dalam Al-Quran lafaznya itu fas'au ila dzikrillah. Apalagi dalam hal meminta ampun kita kepada Allah, kalimatnya juga disuruh bergegas. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kalimatnya wasari'u, bersegeralah kata Allah.
Jangan menunggu 50 tahun ke atas hanya hendak bertobat kada. 60 tahun ke atas hanya meminta ampun kepada Allah atas dosa yang telah diperbuatnya. Jangan. Karena belum tentu umur kita sampai taka 50. Belum tentu. Maka segerakan. Jadi poin yang pertama yang kita bisa ambil dari ayat Al-Quran yang sudah disebutkan dan dinyatakan oleh Allah lalu diistimbat oleh para ulama, bahwa dalam segala hal ketika kita ingin melakukan satu kebaikan, jangan diulur-ulur waktu dalam pelaksanaannya, jangan ditunda-tunda dalam mengerjakannya, tapi segerakan untuk kita melaksanakannya. Sebab amun kada bisa gagal. Tuh banyak tantangannya, banyak godaannya. Hendak bersedekah tadi hendak 100, tapi kada jadi, ditunda, itu bisa jadi berkurang 50. Kada juga disedekahkan tuh bisa berkurang 20. Kada juga disedekahkan tuh ujungnya 10. Itu pun ketika diunjuk dan ketika disedekahkan bersungsung 9.000. Itu karena saking banyaknya berpikir tadi. Baik. Apa hadis yang pertama? Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul jumu'ah kana ala kulli bab min abwabil masjid malaikah. Ini memang kita kadang melihat secara kasat mata, kadang melihat dan menyaksikan, tapi yakin. Apalagi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ashahul kutubul hadis ba'da kitabillah, itu derajat hadis yang tertinggi setelah Al-Quran. Itu tidak lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu kedudukannya setelah Al-Quran. Kita kadang melihat tapi harus yakin dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Sebab keyakinan itu yang membuat kita termotivasi dalam melakukan kebaikan. Coba kita perhatikan, padahal sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kenapa tidak banyak yang melaksanakan? Karena kurang yakin tadi. Contoh, kita ambil contoh. Kan jelas hadisnya itu, rak'atai al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar, artinya sebelum melaksanakan sholat subuh, kedudukannya di sisi Allah khairum min. Khairum min itu kata ulama lebih baik dari, bukan berarti sama, tapi lebih baik dari apa? Minad dunya wa ma fiha, dari dunia dengan segala macam isinya. Itu sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu hadis Rasul yang menyebutkan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh nilainya di sisi Allah jauh lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Namun kita yakin hadis ini, kita kadang akan meninggalkan sholat sunnah sebelum sholat subuh. Tapi karena kurang yakin itu tadi, jangankan sholat sunnah sebelum subuh, sholat subuh kada digawi. Justru banyak kita yang mengedepankan untuk mengejar dunia yang sedikit, padahal ada yang lebih baik daripada dunia, bahkan tidak hanya sekedar dunia tapi segala isinya. Nah, ini kan kurang yakin kita. Dan itu memang harus didasari dengan iman. Makanya kada kelihatan pahala itu tidak nampak, sebagaimana dosa juga kada kelihatan. Amun kelihatan pahalanya, itu kada hendak orang meninggalkan, berabut orang untuk mendapatkan. Andai sholat sunnah 2 rakaat
sebelum subuh atau sholat berjamaah subuh di Masjid Agung Al-Huda. Selesai sholat subuh berjamaah, masing-masing ketika keluar dapat 2 juta rupiah. Umpama ini 2 juta, dapat amplop 2 juta setiap jamaah yang sembahyang subuh di dalam masjid, keluar dari masjid 2 juta. Enggak ada panoh ke masjid nih. Panoh yakin 2 juta dapat. Makam 2 juta itu kecil dibandingkan dengan dunia dengan segala isinya. Tapi orang berabut hendak mendapatkan, kada akan mau ketinggalan. Bahkan sebelum waktu subuh tiba sudah penuh masjid ini, takutan amun kada bisa masuk. Kalau syaratnya harus sembahyang di dalam masjid. Kunci, waktunya tiba kunci, kada kawal lagi orang masuk. Keluar selesai sholat, keluar masing-masing. Setelah keluar dapat amplop, hitung 2 juta, 2 juta, 2 juta. Untuk berabut orang hendak masuk ke masjid. Kenapa? Karena kelihatan. Itu sama juga dengan dosa. Andai kelihatan, orang kada akan meninggalkan yang Allah perintahkan. Andai kada sembahyang subuhnya picak matanya sebelah, umpama. Kada juga lagi sembahyang zuhurnya picak pulang sebelah, imbah buta keduanya. Kada sembahyang lagi asar patah betisnya. Andai itu Allah perlihatkan, tuh kadang-kadang ada sembahyang. Tapi Allah tidak perlihatkan. Sebab kenapa? Allah ingin tahu siapa yang bujur-bujur beriman. Makanya ini iman dasar utamanya. Amun kita imannya kuat, amalannya pun akan meningkat. Makanya dalam Al-Quran kita sering katakan Allah senantiasa sandingkan antara iman dengan amal soleh. Itu menunjukkan amun orang kuat imannya, kuat amal solehnya. Amun malas beramal dengan amalan soleh, itu lemah imannya. Allah sandingkan iman dengan amal. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Allah sandingkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Amanu kutiba Allah alaikumusiyam. Allah sandingkan iman dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Allah sandingkan iman dengan amal soleh, salat. Itu Allah sandingkan. Maka lagi-lagi amun kuat imannya, yakin kada ada keraguan, insya Allah akan dapat untuk melaksanakan. Ujar Rasul, ini ujar Rasul, idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli bab min abwabil masajid malaikah yaktubu. Itu pada hari Jumat itu malaikat-malaikat berdirian di pintu-pintu masjid. Kan kada melihat kita. Kalau ada malaikat di situ kita kada melihat. Malaikat berdirian, yaktubun, menulis dan mencatat. Jadi ketika kita masuk ke masjid itu catatan kita masuk golongan yang mana? Fal awwalul awwal, yang pertama, masuk golongan yang pertama. Artinya semakin cepat dia masuk ke masjid, semakin dia bersegera untuk melaksanakan persiapan untuk melaksanakan sholat Jum'ah di masjid, itu semakin tinggi manazilnya, kedudukannya, tingkatannya semakin tinggi. Maka kalau sudah tinggi kan ada tuh kategorinya, ada golongan yang dapat ontah, ada golongan yang dapat lambu, ada golongan yang dapat kambing, ada golongan yang dapat hayam, ada golongan yang dapat hintalu. Semakin bagus. Ujar ulama bukan dengan makna yang sebenarnya. Onta, lambu, kambing, hayam, telur, bukan dengan makna sebenarnya, tapi itu untuk memudahkan kita dalam memahami apa yang diinginkan oleh Rasulullah, untuk menjelaskan kepada kita tentang al-ajr wa thawab, ganjaran dan pahalanya.
sehingga bisa terbayangkan oleh kita, oh nang datang pertama unta dapatnya, unta besar, mahal pulang harganya, berarti banyak pahalanya. Hintalu halus, murah pulang, berarti kada banyak pahala yang kita dapatkan. Atau itu membayangkan untuk memudahkan ala sabilit tamthil, untuk hanya sebatas perumpamaan, agar lisuhulati fahmi, memudahkan kita dalam memahami. Dan itu banyak hadis-hadis yang seperti itu. Kita ingat orang yang sembahyang jenazah karena Allah itu dapat 1 qirat. Orang yang sembahyang jenazah karena Allah lalu mengantarkan ke tempat peristirahatannya pun juga karena Allah dapat 2 qirat. Sahabat bertanya, 1 qirat itu berapa ya Rasulullah kira-kira? 1 qirat itu kira-kira ukurannya berapa pahala yang didapatkan? Ujar Rasul, 1 qirat kal uhudi, sama dengan gunung Uhud. Kebayang kita kayak apa ganalnya gunung Uhud itu. Itu nang pahala kita bakal dapat andai dengan kita sembahyang mayit, ada orang meninggal lalu kita umpat menyembayangkan, dan itu sebab karena Allah. Hadis menyebutkan itu. Itu isyarat ada orang yang umpat sembahyang mayit tapi bukan sebab karena Allah. Nah, bisa jadi karena amplop. Buktinya ada kadang sudah di masjid tinggal 4 menyembayangkan tapi nya kada umpat. Ketika ditakonakan kenapa kada umpat, apa ujarnya? Kada dapat undangan. Kan berarti amplop tuh. Padahal ada kesempatan untuk meraih dan mendapatkan pahala yang besarnya seperti gunung Uhud. Itu memudahkan. Jadi terbayang kita. Jadi ini satu. Poin yang kedua, memantapkan iman, yakin dengan apa yang tidak kita ketahui, tidak kita lihat, tapi dengan yang disabdakan oleh Rasul kada ada keraguan. Maka ketika iman kita kuat, mantap keyakinan kita, mudah insya Allah melakukan kebaikan. Karena sering kita temukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu disertai dengan pahala dan ganjarannya. Rasul jelaskan itu. Itu Rasul jelaskan, Al-Quran menjelaskan. Orang yang berbuat kebaikan, apa pahala dan ganjarannya? Laki-laki dan perempuan dan dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami berikan kehidupan yang baik untuknya dan kami berikan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Allah berikan penjelasannya. Dan orang yang berbuat kebaikan, laki dan perempuan, kami masukkan ia ke dalam surga. Lagi-lagi ada penjelasannya. Orang yang bertakwa Allah masukkan dan Allah persiapkan tempatnya adalah surga, juga ada penjelasannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Hampir setiap daripada apa yang diperbuat oleh hambanya, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul dan kemudian kita laksanakan, tuh mesti ada balasannya, ada pahala yang kita dapatkan. Nah, cuman kita kadang melihat pahalanya. Surga pun nanti di akhirat. Nggak ada yang kadang-kadang kada usah memikirkan akhirat. Kita pikirkan dunia aja yang jelas nyata ujarnya. Nang akhirat kaina. Oh kada mau. Amun kita memikirkan akhirat kaina waktu kita sudah mati, kada kawa lagi mau ubah. Kalau di dunia masih kawa kita melihat rumah orang umpamanya mewah, bagus, cantik, indah. Rumah kita kada seindah rumah orang, lalu kemudian kita hendak mengindahkan atau mempercantik rumah kita, kawa kada? Kawa masih. Sebab kenapa? Di dunia kita buat, kita panggil arsitek yang ahli di bidangnya, kita minta gambarnya, kemudian kita minta dibuatkan yang lebih hebat dari rumah orang itu. Bisa. Tapi kalau di akhirat, istana kita kada sehebat dengan istana yang orang punya.
Kenapa? Karena amalan kita tidak sehebat dengan amalan mereka. Lalu kemudian kita hendak membaguskan rumah kita, istana kita, kada kawa. Kenapa? Karena masa untuk untuk membuat istana itu dengan amal itu masanya di dunia, bukan akhirat. Maka di dalam Al-Quran, ayat yang sering dibaca pada setiap subuh Jumat, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na, apa kata mereka? Farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Setelah Allah tampakkan apa yang mereka dapatkan dari kejahatan yang dilakukan, dari kebaikan yang diperbuat semasa di dunia, apa yang mereka semua inginkan cuma satu saja, farji'na, kembalikan kami ke dunia. Baik yang berbuat maksiat maupun berbuat taat, sebutin saja mereka yang sudah wafat, satu saja yang diinginkan, kembalikan ya Allah kami ke dunia. Untuk apa kembali? Untuk satu, na'mal solihah, biar supaya kami bisa beramal dengan amal soleh. Kan kata kawal lagi kita merubah, karena waktu untuk merubahnya sudah habis. Maka jangan sampai kada pikirkan akhirat, kita perlu memikirkan akhirat. Tapi jangan pulang untuk akhirat kita lupakan dunia, jangan. Maka harus musawat, seimbang, balance antara dunia dan akhirat. Kenapa? Karena untuk akhirat itu dunia juga harus kita lakukan, kita miliki, kita dapatkan. Sebab untuk menentukan akhirat kita di dunia tempatnya. Jadi jangan kada dipikirkan dunia. Yang penting akhirat saja, di dunia ini tasarah aja. Enggak. Justru untuk akhirat, masa kita untuk menentukan akhirat kita ya di dunia ini. Maka dunia harus pikirkan, jangan kada dipikirkan kayak apa cara kita biar supaya banyak beramal. Itu di dunia tempatnya. Bagaimana cara agar kita bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, itu di dunia tempatnya. Jadi tetap dua-duanya. Makanya di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dua golongan. Dalam surah Al-Baqarah kalau tidak khilaf itu disebutkan ada orang yang hanya meminta dunia tapi akhirat kada dapat. Tapi ada di antara mereka yang berdoa dan bermohon kepada Allah kebaikan dunianya dan kebaikan akhiratnya. Nah, ini yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka dalam tawaf antara rukun Hajar Yamani dengan Hajar Aswad itu yang diminta oleh setiap kita. Setiap kita meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu aja yang kita baca. Habis, belum sampai ke rukun Hajar Aswad, ulangi pulang doanya. Belum sampai, ulangi. Itu aja. Baik, ini yang kedua. Masalah keimanan. Yakin, walau tidak terlihatkan oleh kita, tapi kita yakin dengan apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dengan mantapnya keyakinan kita, niscaya akan dapat memotivasi kita dalam meningkatkan amal soleh. Baik, ini yang kedua. Al-awwal fal-awwal fa idza jalasa al-imam tawal suhub wa ja'u yastami'una dzikr. Jadi kata Rasul, berapa lama batasnya malaikat itu ada di pintu-pintu masjid? Idza sa'idal khatib al-mimbar, idza sa'idal imamul mimbar. Itu riwayat yang kedua disebutkan. Fa idza kharajal imam, bahasanya memang imam. Dan juga dalam riwayat lain juga disebut dengan lafaz imam. Karena di situ kata ulama afdal kalau dalam pelaksanaan petugas Jumat itu imamnya inya, khatibnya inya.
itu afdal. Jadi dengan satu orang imam khatib itu orang yang sama, itu afdal. Secara hukum itu yang paling afdal. Karena di masa Rasul yang berkhutbah, Rasul yang jadi imam. Bahkan ada sebagian pendapat ulama yang mengharuskan. Tapi boleh kada amun imamnya beda, khatibnya beda. Artinya antara imam dengan khatib orang yang berbeda. Boleh apa kada? Boleh menurut pendapat ulama lain. Di antaranya Imam Syafi'i membenarkan dan memperbolehkan. Tapi tetap afdolnya imam inya, khatib inya, itu afdol. Andai ada sama orangnya, Imam Syafi'i membenarkan dan memperbolehkan. Tapi ada catatan, yang menjadi imam, kalaupun orangnya berbeda dengan si khatib, wajib mendengarkan khutbah yang disampaikan. Kadang mau khatib menyampaikan khutbah oleh si A, imamnya si B, ketika selesai hanyar datang. Itu kada sah sembahyang Jumatnya, kata ulama. Itu syaratnya khatib imam yang jadi imam di dalam pelaksanaan sholat Jumat, sekalipun dia tidak yang mengkhutbah, wajib mendengarkan khutbah. Karena khutbah itu rukun dalam sahnya pelaksanaan Jumat. Beda dengan Idul Fitri. Amun Idul Fitri khutbah itu kadang menjadi rukun, kadang menjadi syarat sahnya sholat. Tapi kalau khutbah Jumat itu menjadi syarat daripada sahnya sholat Jumat. Dan dia mualat. Mualat itu berkesinambungan, jangan diputus dalam waktu yang panjang, dipisahkan atau dilakukan dengan perbuatan lain. Maka dulu pernah ada Pak Ustadz aja di wadah kami, selesai khutbah Jumat disampaikan, ternyata kami kadang langsung melaksanakan sholat Jumat, kami melaksanakan sholat gaib dahulu. Kenapa sholat gaib dahulu? Orang sholat gaib itu berdudi aja. Sholat Jumat dahulu hanya sholat gaib, itu waktu Syekh Ali Jabir kalau tidak salah meninggal. Itu ada di daerah melaksanakan sholat gaib. Kenapa? Sebab mualat itu menjadi syarat daripada sahnya Jumat. Antara khutbah dengan sholat. Makanya kada usah berlawas-lawas. Baik bilalnya maupun imamnya, jangan bertunjul-tunjulan pulang. Sebab itu perlu mualat. Mualat artinya berkesinambungan antara khutbah yang disampaikan lalu dengan sholat yang dikerjakan. Amun putus pelaksanaan dalam waktu yang cukup panjang, wajib diulang khutbahnya. Ini putus dengan sholat gaib. Mestinya sholat Jumat dahulu imbahnya hanya sholat gaib. Jangan sholat gaib dahulu imbahnya hanya sholat Jumat. Putus mualatnya. Wajib diulang khutbahnya, amun hendak sah sholat Jumatnya, amun kada sah. Jadi ada pendapat yang membenarkan dan memperbolehkan antara khatib dengan imam walau dengan orang yang berbeda, tapi syaratnya si imam itu wajib mendengarkan khutbah yang disampaikan, harus sudah berada di tempat. Tapi afdolnya lagi-lagi sama, makanya lafaz nas dalam hadis, wa idzal sa'idal imamu atau khatibul mimbar idza qulta li sahibaka yaumul jum'ah wal imamu yakhutub. Itu dia. Itu kan hadisnya sering dibaca. Idza qulta li yaumil jum'ati wal imamu yakhutub amsit faqad lagaut. Faqad lagauta. Fala jum'atalah. Gugur kewajiban Jumat tapi kada dapat pahala, tidak ada pahala dari sholat Jumat yang dilaksanakannya. Bepandir waktu wal imamu yakhutub, bahasanya lihat, imamu yakhutub, itu imam yang berkhutbah. Karena imam memang orang yang sama itu lebih afdal. Tapi jangan pulang dihukumkan kada sah. Itu mungkin pendapat daripada Imam Hanafi, mengharuskan memang imamnya dengan khatibnya orang yang sama.
Tapi pendapat Imam Syafi'i membenarkan dan memperbolehkan dengan orang yang berbeda, tapi syaratnya harus hadir di tempat dan mendengarkan khutbah yang disampaikan sehingga dia bisa untuk menjadi imam. Maka ketika imam sudah naik mimbar, itu malaikat tutup buku. Nah, itu batasannya. Makanya yang datang terlambat, khatib sudah assalamualaikum, sudah berdiri, hanya datang. Jumatnya sah, tapi bonus-bonus yang tadi dijanjikan kada dapat. Makanya kalau bisa minimal dapat hintalu, dapat bonus. Jangan kada dapat bonus. Ya, bahkan ada orang yang memperkhususkan waktunya di hari Jumat itu untuk ibadah. Segera dia datang. Dengan kondisi yang sedemikian, pahala. Jadi ada batasan waktu. Batasannya ketika khatib naik mimbar, itu habis sudah bonus yang diinginkan. Habis bonus yang dijanjikan. Sekalipun Jumatnya sah, tapi tidak mendapatkan apa-apa selain daripada itu. Insya Allah hadis ini kita lanjut di lain waktu dan di lain kesempatan. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.